Selamat hari Minggu, Jemaat Pasir Koja, baik pusat maupun cabang-cabang yang ada di rumah. Tidak terasa sudah hampir 1 tahun kita berjumpa di ibadah online. Banyak hal yang telah kita lihat dan alami. Kiranya tidak memudarkan cinta kasih kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita mengikuti ibadah online pada hari ini. Bagi saudara-saudara yang membutuhkan informasi dan kegiatan gereja kita, bisa membuka website atau Instagram yang tertera di layar di bawah ini. Juga bagi Anda yang memerlukan konsultasi kesehatan, pangan, konseling, bisa menghubungi hotline berikut ini. Sebelum kita menaikkan pujian dan penyembahan, mari siapkan hati kita dan berdoa terlebih dahulu. Kami kembali mengucap syukur kepada Engkau ya Tuhan Yesus pada pagi hari ini, untuk waktu yang Kau beri bagi kami untuk boleh terus bersekutu beribadah kepada Tuhan melalui ibadah online. Kami berdoa ya Tuhan, menyerahkan rangkaian ibadah online pada pagi hari ini. Berkati untuk setiap para hamba Tuhan yang melayani, bahkan setiap hamba-hambamu yang mengambil bagian dalam pelayanan, kiranya Engkau mengurapi, menguduskan mereka, sehingga Tuhan ibadah ini boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa buat setiap jemaat yang beribadah di rumah mereka masing-masing. Kiranya Tuhan Engkau memberkati mereka, dan sepanjang ibadah ini memuliakan Engkau Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua dalam kasih Tuhan. Pagi ini kita bertemu kembali. Kita memuji Allah kita yang dahsyat, Allah kita yang luar biasa. Mari semua yang bisa bangkit berdiri, kita bangkit berdiri semua dan memuji Allah kita yang dahsyat. Amin Tuhan. Dasar dari yang ku harapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikan ku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Bersama Roh-Mu, ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Tak kau biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikan ku kemuliaan, semakin serupa dengan gambaran-Mu. Bersama Roh-Mu, ku pasti menang.
kemana kami pergi Tuhan, hanya pada Engkau lah Allah kami yang hidup. Yes. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Tuhan. Jamah hidup kami Yesus, hanya Kau satu-satunya yang memulihkan Yesus, hanya Kau satu-satunya Tuhan. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang kupercaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang kupercaya. Engkau Tuhan memberkati. Yes Tuhan, Kau yang memberkati kami semuanya Yesus. Biarlah semua jemaat Tuhan, kita pujikan pujian ini. Kau satu-satunya Tuhan. Yes. Engkau yang kami andalkan Tuhan, Engkau yang kami percaya Yesus. Engkau kekuatan kami Yesus, Engkau pengharapan kami. Yes. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami hanya berharap pada Engkau Yesus. Kami hanya berharap dan percaya pada Engkau Yesus. Kalau satu-satunya Tuhan kami Yesus. Amin.
Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Tanpa terasa kita memasuki minggu yang ketiga tentang doa. Ya, hari ini kita belajar tentang doa Stefanus, yaitu doa orang yang dianiaya. Baik, sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur kami kembali bisa berjumpa walaupun secara online. Kami percaya bahwa hadirat-Mu tidak dibatasi oleh tempat dan waktu. Kami percaya Tuhan, Engkau yang memuaskan kami dengan firman-Mu. Urapi hamba-Mu, taruhlah perkataan-Mu pada mulutnya, dan taruhlah kepada telinga kami untuk mendengar roh hikmat dan wahyu. Kami mengucap syukur dan berdoa di dalam satu nama yang dahsyat dan ajaib, Yesus Kristus Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita melihat sama-sama di dalam kitab Para Rasul 7 ayat 54 sampai ayat yang ke-60 akan saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Stefanus dibunuh, Saulus hadir. Ketika anggota-anggota mahkamah agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota lalu melemparinya, dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, Stefanus ini adalah 7 orang yang dipilih untuk melayani meja diakonia. Jadi dia melayani orang-orang miskin, janda-janda, saudaraku. Jadi dia dipilih untuk hal itu karena rasul-rasul ya mempersiapkan diri, menguduskan diri untuk mengajar dan berdoa. Luar biasa saudara, Stefanus ini ternyata walaupun hanya panggilannya sekedar melayani meja diakonia, ternyata Stefanus ini penuh Roh Kudus, penuh karunia dan mujizat dan kuasa. Wow, bayangkan kalau kita punya pekerja seperti ini saudaraku ya. Ya, pekerja GBI Pasir Koja seperti ini luar biasa. Dia mengadakan mujizat, katanya dia menyembuhkan orang sakit dan dia berkhotbah dengan hikmat yang luar biasa. Nah, keberaniannya ini membuat orang Farisi, saudaraku, merasa iri dan sakit hati, sehingga akhirnya dia diceritakan di sini mereka menfitnah dia, mengucapkan dia adalah melecehkan Allah, dan kemudian mereka membunuh dia. Tetapi sebelum dibunuh dikatakan di sini bahwa Stefanus ketika dia dirajam, ketika dia bunuh, dia melepaskan pengampunan. Dia berdoa supaya orang yang menganiayai dia itu diampuni. Ini luar biasa, saudaraku. Dan Saulus pada saat itu yang melihat dengan mata kepala sendiri. Saya yakin sekali ini berkesan kepada anak muda yang bernama Saulus ini, yang kemudian satu saat akan menjadi rasul yang luar biasa yang bernama Paulus. Saudara melihat doa orang yang teraniaya, doa orang yang sedang mengalami tekanan, saudaraku, ya, itu sangat berkuasa, luar biasa. Minggu kemarin saya ingat Bapak Gembala kita, Pak Yance, bicara tentang Hana. Nah, Hana juga dikatakan dia dibully, saudaraku, karena dia tidak mandul, tidak bisa melahirkan oleh madunya, oleh Penina, ya. Ya dibully terus-terusan dan hatinya luka, hatinya hancur. Tetapi di sini Hana ngambil keputusan yang luar biasa. Dia memutuskan untuk berdoa dan mencari Tuhan. Dan terbukti kemudian kalau saudara membaca, Hana mendapatkan anak yang namanya Samuel. Wow, sudah lihat anak yang dihasilkan dari doa orang yang hatinya terluka, yang teraniaya, itu luar biasa. Kita lihat anak Penina, saudara tahu namanya? Tidak ada, saudaraku, walaupun anaknya banyak. Tapi anak Hana, ya Samuel itu membuat sejarah di dalam Alkitab. Yang luar biasa, ketika dia dapatkan anak itu, dia persembahkan kepada Tuhan. Ini luar biasanya Hana.
Ya, jadi saudara yang sedang hamil kalau mau punya anak coba kasih nama Hana, saudaraku ya. Itu luar biasa, saudara. Karena Hana ini luar biasa sekali. Dia persembahkan anak yang hasil air mata, hasil pergumulan itu, ya, untuk menjadi, ya, melayani Tuhan, saudaraku. Yang luar biasanya sampai Tuhan melihat hatinya yang begitu luar biasa. Tuhan kasih, saudaraku, Estra 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Saudara melihat, ya, bahwa doa orang yang teraniaya itu punya dampak yang luar biasa. Jadi saudara yang merasa teraniaya, jangan pahit, jangan kecewa, jangan marah sama Tuhan. Saudara sedang mengalami kesesakan, kekecewaan, jangan marah. Saudara berdoa. Ya, saudaraku, cari Tuhan sungguh-sungguh. Satu cerita yang luar biasa tentang penginjilan, saudaraku. Ya, suatu kelompok orang, 5 orang penginjil memasuki daerah Ekuador pedalaman, suku Waodani namanya, saudara. Ini suku sangat ganas. Dan 5 orang penginjil itu ketika masuk ke sana, mereka dibantai habis, saudaraku. Mereka dibunuh. Yang luar biasa, istri-istri penginjil ini, saudaraku, mereka melepaskan pengampunan dan berdoa untuk suku Waodani ini. Yang lebih luar biasa lagi, pada saat kemudian mereka datang ke sana untuk memberitakan Injil. Suku-suku ini kaget sekali, bagaimana bagaimana istri-istri yang suaminya dibunuh itu masih mau datang. Berarti ini ada kabar yang penting. Berarti ada sesuatu yang luar biasa sehingga mereka mau mengorbankan dirinya. Akibatnya, saudaraku, seluruh suku ini dimenangkan bagi Tuhan. Bahkan orang tokoh utama dalam pembantaian terhadap hamba-hamba Tuhan ini, bahkan dia menjadi penatua dan pelanjut dari misi dari pelayanan suku Waodani ini. Ini kisah tentang Ned Saint. Saudara bisa lihat nanti di Google ya, pelayanan di suku di Ekuador. Saudara, kekecewaan, kesedihan, kepahitan itu bisa membuat saudara pahit, saudara kecewa, tetapi saudara bisa lari kepada Tuhan. Ya, satu cerita lagi, saya punya sahabat, saudaraku, ya, mantan pilot Garuda Airlines dan kemudian dia juga menjadi pilot Singapore Airlines. Nah, mereka melayani di Singapura, melayani para pelaut Indonesia yang bersandar di sana. Mereka melayani mereka dengan kasih. Saya kagum, saya lihat mesra banget gitu ya. Saya bilang, Pak Henry, kok mesra sekali nih suami istri. Wah, Pak Simon gak tahu ceritanya, katanya. Istrinya bilang, gimana? Ini suami saya ini mata keranjang, katanya. Karena dia pilot, ganteng, memang badannya tinggi besar, saudaraku, banyak yang suka. Jadi hampir di kota-kota internasional itu dia punya pacar, saudaraku. Dan istrinya ini, wah, teman-temannya sudah bilang, sudahlah, tinggalkan suamimu, mata keranjang, dia gak akan bertobat. Tapi istrinya, saudaraku, di dalam kekecewaannya dia berdoa, memberkati suaminya, berdoa dengan air mata. Sampai suatu saat ada peristiwa yang luar biasa, suaminya ini berbalik, bertobat, dan sekarang mereka melayani Tuhan bersama-sama, saudara. Bahkan anaknya yang paling besar sekarang melayani sebagai penginjil di Amerika. Saudara lihat, saudara bisa pahit, saudara bisa marah, saudara bisa kecewa, tetapi saudara bisa berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Dan saudara akan melihat kuasa doa itu. Kuasa doa itu paling dahsyat di mana? Ketika air mata. Tuhan bilang, Tuhan menghitung setiap tetes air mata ketika saudara berdoa, saudaraku. Ya, saat-saat sedih, saya pun mengalami ya dalam saat kesedihan, saat-saat saya merasa luka, saudaraku, saya mencoba mengisinya untuk berdoa, memberkati, berdoa untuk jemaat, berdoa untuk mereka yang sedang bergumul dengan penyakit, apakah COVID, dengan ya masalah ekonomi. Saya bersyafaat setiap hari. Ini hampir 10 bulan ini. Setiap hari jam 9 malam saya pasti berdoa secara pribadi ya, memberkati jemaat, para pengerja, satu persatu saya doakan, saudaraku. Anak-anak rohani saya supaya Tuhan menjaga iman mereka dan mereka bisa lewati masa sulit ini sebagai pemenang. Jadi Bapak, Ibu, Saudara sekalian, tetaplah berdoa, bergairah berdoa. Apapun masalahmu, berdoa sampai kemenangan tiba. Saya percaya bahwa saudara akan menjadi orang-orang yang luar biasa kalau saudara mengerti bagaimana berdoa ketika teraniaya, bagaimana berdoa dengan air mata. Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hamba-Mu telah membagikan kebenaran firman-Mu bahwa ada kuasa di dalam doa, terutama doa ketika hati kami terluka, ketika kami melepaskan pengampunan, Tuhan,
ketika kami melepaskan kasih. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan selalu mendengar doa orang yang teraniaya. Kami bersyukur Bapa, hamba berdoa untuk jemaat, pengerja, hamba-hambamu yang saat ini sedang dalam tekanan, dalam ketakutan, dalam aniaya, dalam sakit penyakit. Tuhan memulihkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom Jemaat GBI Pasir Koja yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabar saudara sekalian? Berharap kabar baik semuanya dan dalam keadaan sehat. Tidak terasa kita telah memasuki minggu ketiga bulan Februari tahun 2021. Kita imani penyertaan Tuhan akan semakin nyata serta gairah dan semangat yang baru dari Tuhan akan menyertai kita di tahun 2021 ini. Berjumpa kembali dengan saya, Mike, akan menyampaikan kegiatan gereja sepanjang minggu ini. Berikut pengumuman selengkapnya. Ibadah online tetap ada setiap hari Minggu dimulai pukul 8 pagi. Ibadah offline Minggu 21 Februari 2021, cabang Taman Mimosa pukul 9 pagi, Pasir Koja nomor 39 pukul 10 pagi, dan cabang Bandung Selatan pukul 5 sore. Telah dibuka juga ibadah offline cabang SCC ibadah pukul 4 sore. Dilaksanakan dengan mengikuti protokol kesehatan dengan adaptasi kebiasaan baru. Bagi saudara yang mau mengikuti ibadah offline, wajib reservasi terlebih dahulu minimal 1 hari sebelum pelaksanaan ibadah. Ibadah Abi. Hai adik-adik sekolah minggu, hari ini jangan lupa ya untuk ibadah sekolah minggu online seperti biasa di channel YouTube Abi Pasko 39 Bandung. Judul cerita firman Tuhan hari ini, Minggu 21 Februari 2021 adalah Berbeda. Untuk aktivitas online yang sudah dibuat, bisa kirimkan fotonya ke guru Abi masing-masing, maksimal jam 5 sore ini ya. Tetap semangat ya adik-adik, terus berdoa supaya pandemi ini cepat berakhir. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah wanita mengundang kaum wanita untuk mengikuti ibadah online dengan tema Serenity Prayer bersama Ibu Rifosa Santosa. Selasa 23 Februari 2021 pukul 5 di akun YouTube GBI Pasir Koja 39. Tuhan Yesus memberkati. Doa malam mengundang jemaat untuk bersekutu di dalam doa malam melalui Zoom yang diadakan setiap hari pukul 8 malam. Link dan password dapat menghubungi Bapak Erisanto. Ibadah RBI. Dalam ibadah online link YouTube minggu keempat di bulan doa ini diadakan spesial bertemakan dalam doa Tuhan melihat hati bukan siapa kita, yang akan dibawakan oleh Pastor Rego Lewi dari New Wine International Church. Sabtu 27 Februari 2021 pukul 5 sore di media Zoom. Link akan di-share H-1 atau teman-teman bisa scan QR code yang sudah disediakan di pengumuman ini. Yuk teman-teman, lanjut kita join bersama-sama dalam ibadah spesial ini. Persembahan dan persepuluhan tetap dapat diberikan melalui transfer. Bagi jemaat yang mengikuti ibadah offline, tersedia kotak persembahan di lantai 1. Telah terbit buku Connecting God, Empowering People, karangan Dr. A.L. Yance Hans dan Dr. Ferry Simanjuntak. Hanya dengan harga Rp50.000
dapat dibeli di perpustakaan GBI Pasir Koja atau dapat menghubungi Bapak Hanan di nomor WA 081 821 3651. Selamat berulang tahun kepada saudara-saudara yang berulang tahun di minggu ini. Demikian pengumuman minggu ini. Informasi kegiatan gereja selengkapnya dapat dilihat di Instagram dan web GBI Pasir Koja. Bagi saudara-saudara yang ingin melihat ibadah online minggu-minggu sebelumnya, dapat melihatnya di YouTube GBI Pasko 39. Jangan lupa untuk klik subscribe channel ini untuk mendukung dan membuat pelayanan online GBI Pasir Koja 39 Bandung lebih luas lagi. Dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan update terbaru. Saya Mike, mewakili kru 39 News yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Lakukan firman Tuhan yang sudah kita dengar. Tuhan Yesus pasti memberkati. Puji Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya menjadi berkat dan rema untuk kita semua, serta dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Bagi saudara yang punya beban doa atau ingin didoakan, bisa menghubungi nomor di bawah ini. Mari kita masuk di dalam doa syafaat. Kami kembali mengucap syukur kepada Engkau Tuhan Yesus atas setiap kebaikan Tuhan, sehingga ibadah kami pada pagi hari ini boleh berjalan dengan baik. Kami berdoa ya Tuhan, Engkau memberkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan memberkati sehingga firman Allah bertumbuh dalam hidup kami. Demikian juga Tuhan, kami kembali bersyafaat kepada Engkau. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia, menyerahkan bangsa ini kepada Allah yang hidup, yang memberkati sepenuhnya bangsa kami. Dan kami berdoa juga Tuhan buat pemerintah kami, mulai dari Bapak Presiden Jokowi, Wakil Presiden, hingga sampai kepada RT dan RW, agar senantiasa Tuhan ada berkat Tuhan dalam pemerintahan kami. Kami juga berdoa ya Tuhan, biarlah pemerintah kami dijamah dan senantiasa mengalami pemulihan dan kekuatan yang baru yang daripada Engkau. Kami bersyukur juga Tuhan buat vaksinasi yang sudah tersedia, dan kiranya Tuhan Engkau memberkati, Engkau mengurapi dan menjadi kemuliaan nama Bapa di sorga. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk gereja kami GBI Pasko 39. Berkati gereja kami ya Tuhan untuk terus melayani pekerjaan Tuhan. Berkati para hamba Tuhan yang melayani di gereja kami GBI Pasko. Dan berkati juga ya Tuhan untuk seluruh jemaat-Mu, agar senantiasa Tuhan jemaat-Mu berada di dalam pemeliharaan Tuhan. Di masa-masa pandemik ini, jemaat Tuhan mengalami kemenangan demi kemenangan dan mengalami sukacita yang luar biasa. Terima kasih juga Tuhan, kami berdoa khususnya Bapa di sorga buat setiap rangkaian kegiatan kami dalam gereja. Biarlah juga Tuhan Engkau memberkati. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau ya Bapa, termulialah Engkau. Inilah menjadi doa syafaat kami kepada Engkau pada hari ini. Dan kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, kita telah menyelesaikan ibadah hari ini. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau.
Tuhan ini menyinari engkau dengan wajahnya, memberi kasih karunia yang melimpah-limpah kepadamu. Tuhan menghadapkan wajahnya, memberi damai sejahtera yang memelihara hati dan pikiranmu. Karena itu kekasih-kekasih Tuhan, masukilah minggu ini dengan kasih Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus membawa engkau di jalan kemenangannya. Mulai hari ini sampai Maranatha, Yesus Kristus datang pada kali yang kedua. Amin.